Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya rahimakumullah. Yang menjadi titik perbedaan itu adalah cara pandang, cara menilai, dan cara menimbang. Itu pokok permasalahannya. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita menimbang, bagaimana kita menghukumi, apa dasarnya. Ketika dasarnya sudah berbeda, ujung-ujungnya pasti juga berbeda. Mensikapi apapun ya seperti itu. Ada yang menilai, mengukur, menimbang itu sesuai dengan akal, logika. Kalau akal menerima, logika bisa, ya kita percaya. Padahal logika siapa yang akan dijadikan sebagai patokan? Akal siapa yang kemudian kita tentukan sebagai alat menimbang? Karena masing-masing orang logika berbeda. Tiap-tiap orang akalnya tidak sama. Tapi kenyataannya banyak yang seperti itu. Menilai dan mengukur sesuatu itu dengan akal dan logika. Ada juga yang menilai dan menimbang segala sesuatu itu dengan adat istiadat yang sudah berjalan turun-temurun, warisan leluhur. Bahkan inilah alasan yang paling kuat untuk menentang dan menolak dakwah para nabi. Seperti itu, kadzalika ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah Azza wa Jalla menjelaskan demikianlah, tidak ada satupun negeri yang kami utus seorang nabi untuk mereka kecuali mereka beralasan inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapatkan leluhur-leluhur kami ala ummah, pada satu kebiasaan, sebuah keyakinan. Dan kami akan mengikuti leluhur dan nenek moyang kami. Ada yang seperti itu. Pokoknya ini sudah turun-temurun, nggak bisa dirubah lah, nggak bisa ditawar. Ya. Sudah diselenggarakan sekian lama kok kemudian ingin dihilangkan begitu saja. Ya nggak mungkin lah, nggak bisa. Itu alasan yang paling kuat untuk menolak dan menentang dakwah para nabi. Ya. Padahal para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam itu tidak menghilangkan adat secara keseluruhan. Ada yang memang dihilangkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Karena adat istiadat itu mengajarkan kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tapi banyak adat istiadat yang kemudian dipertahankan, dibenarkan juga. Nah, sopan santun kepada orang tua, menghormati kepada yang lebih tua, konsep keamanan lingkungan, poskamling misalkan, gotong royong, kerja bakti, pakaian, bentuk bangunan. Bahkan dalam beberapa hal
hukum Islam itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nas atau dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan wa ashiruhunna, sikapilah mereka kaum istri itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik itu ukurannya apa? Ulama fikih mengatakan ya dikembalikan kepada kebiasaan. Misal uang belanja per bulan, berapa besarannya? Berapa besaran uang belanja tiap bulan yang diberikan untuk istri dan anak-anak? Di situ dikembalikan kepada kebiasaan, uruf, adat setempat. Secara umum. Karena nggak ada keterangannya secara pasti berapakah jumlah uang belanja tiap bulan yang harus diberikan. Demikian juga berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu seperti apa? Tiap-tiap tempat berbeda. Uruf dan kebiasaannya dikembalikan kepada uruf, dengan ketentuan tidak melanggar syariat agama, tidak bertentangan dengan nas atau dalil. Tapi banyak yang masih beralasan dengan ini warisan leluhur, ini adat kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama, sudah berumur ratusan tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada juga yang beralasan dengan sains. Sains itu artinya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu itu diukur dengan sains. Diukur dengan sains, ilmu pengetahuan, perkembangannya seperti apa. Mereka yang mendalami ilmu sains, satu dengan yang lain itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Dalam urusan yang tampak mata saja, tidak ada kata sepakat. Misal sebagai contoh adalah jarak antara bumi sampai matahari. Berapa juta tahun. Kecepatan cahaya sekian dan sekian. Dari mana dasarnya? Itu kan hanya sebagai upaya untuk mensibukkan kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mudarat. Kaum muslimin dijauhkan supaya tidak mempelajari agama, disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Kok ngukur dari bumi sampai ke matahari? Ngukur tebalnya bumi aja sampai sekarang belum ada yang sepakat. Padahal tempat dia berpijak, kok mikir sesuatu yang jauh di sana? Ngukur tebalnya bumi, sampai sekarang nggak ada kata sepakat. Padahal dilihat, dipegang, disaksikan, dipijak tiap hari. Kok ngukur dari sini sampai matahari? La haula wala quwata illa billah. Ingin mencari sumber air di bulan, lah cari sumber air di bumi aja belum tentu dapat. Kok nyari sumber air di bulan sana, supaya bisa dijadikan sebagai tempat hidup di sana nantinya. Masya Allah, sok pinter. Kan itu. Merasa bisa, yang di depan mata aja dia nggak tahu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbicara tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Tujuannya satu, untuk mensibukkan kaum muslimin, sehingga tidak mempelajari agama sebagaimana mestinya. Tujuan yang paling akhir ingin dicapai adalah
Tujuan akhir yang ingin dicapai, tujuan paling akhir, puncaknya adalah menjauhkan umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang-orang yang katanya punya basic science, teori evolusi. Teori evolusi yang jadi perdebatan pro kontra dari dulu sampai sekarang. Teori evolusi bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan tahapan-tahapan. Manusia yang sekarang bentuk fisiknya itu sempurna dimulai dari kera. Teori evolusi itu bukan cuma teori Darwin yang menjelaskan bahwa manusia itu asal muasal dari kera. Bukan itu aja. Tapi yang dimaksud dengan teori evolusi bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu terjadi dengan sendirinya, bertahap gini. Bumi itu mengalami ini tahapan-tahapannya untuk menafikan keberadaan dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhir yang ingin dicapai. Teori gravitasi, yang namanya benda itu jatuhnya ke bumi karena ada daya gravitasi yang menarik ke bumi. Dipelajari sampai dalam ujung-ujungnya satu, supaya kita lupa bahwa hal itu terjadi karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar ilmu ini, teori gravitasi, itu kan cuma tumplek-blek, cuma memikirkan membahas ini daya gravitasinya, seberapa kuat gayanya, sedemikian besar kan itu. Supaya mengimbangi gaya gravitasi ini sama sekali tidak disentuh. Sama sekali tidak disentuh tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh ketiga itu teori Big Bang namanya. Teori ledakan besar. Ya. Dari sekian banyak teori yang menjelaskan tentang proses terjadinya alam semesta ini. Bahwa alam semesta ini yang terdiri dari bumi, planet-planet, benda-benda langit, bulan, matahari, bintang, dan segala sesuatunya itu yang ada di alam semesta ini, itu terjadi karena dulu ratusan juta tahun yang lalu atau ribuan juta tahun yang lalu itu terjadi ledakan besar di jagat raya ini. Glem. Sampai kemudian muncullah benda-benda dan benda-benda langit itu. Tujuannya satu, untuk menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya orang pinter, ilmu sains. Ilmu sains, pengetahuan alam. Nah, kalau sudah seperti itu, beda cara berpikirnya, mau dicari titik temunya susah. Karena prinsip dasarnya udah berbeda. Nah, kita yang berbicara, berpendapat, berkeyakinan dengan mendasarkannya pada firman Allah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, itu dibilang kolot, disebut terbelakang, ya kan? Disebut terbelakang, dikatakan tidak mau berkembang, hanya tekstual terus saja, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa adaptasi dengan teknologi, nggak bisa bertransformasi katanya. Opo ya transformasi? Itu apa sama? Transformasi itu apa? Apa? Sama? Hah? Iya, perubahan tadi itu transformasi, nggak bisa. Agama itu tidak sempit yang kalian kira. Agama itu tujuannya satu. Akhirnya ujung-ujungnya agama yang ditinggalin. Ujung-ujungnya ayat gak dipercaya, hadis Nabi alaihi salatu wasallam kemudian ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Ayat didustakan, hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dilupakan. Ini udah berbeda prinsip. Kalau prinsipnya udah beda, maka langkah selanjutnya pun pasti berbeda. Karena cara menilai dan cara mengukurnya aja udah beda.
Dan itu, cara menilai dan cara mengukurnya aja udah beda. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, termasuk ketika berbicara tentang musibah yang terkait dengan alam di sekitar kita. Cara menilai dan cara memandangnya juga udah berbeda. Cara menilai dan cara menimbangnya sudah berbeda. Sebagai umat beragama, umat yang diatur oleh Al-Quran dan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, itu kesimpulannya udah tegas bahwa musibah-musibah yang terkait dengan alam di sekitar kita itu terjadi bukan begitu saja. Ada sebuah sebab. Sebabnya apa? Dosa dan maksiat yang diperbuat oleh manusia. Berbeda jauh dengan pendapat seorang pakar tafsir Al-Quran dari satu organisasi masyarakat Islam besar di Indonesia yang menyatakan jangan sangkut pautkan gempa dan tsunami itu dengan dosa. Pakar Al-Quran itu katanya, pakar tafsir lagi, lulusan Timur Tengah, ulama muda di organisasi itu. Pakar tafsir Al-Quran gimana? Padahal ayat-ayat dalam Al-Quran itu jelas sekali, mulai dari juz 30 sampai juz 1. Dari surat pendek yang sudah biasa dihafalkan umat Islam dengan ayat-ayat yang mungkin jarang didengar. Allah Azza wa Jalla misal berfirman sebagai contoh ini pada surat yang sering kita baca, termasuk surat yang dibaca oleh imam salat maghrib atau salat isya tadi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maghrib apa isya tadi? Maghrib. Jangan lupa dong. Maghrib tadi dibaca. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Surat apa itu? Wasyamsi waduhaha. Wal qamari. Iya kan? Betul enggak? Iya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Surat itu menjelaskan tentang kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat untuk Nabi Saleh, seekor unta, kan begitu ya? Sehari dibiarkan minum di sumur. Enggak boleh diganggu, itu jatahnya sapi itu. Masyarakat sekitar enggak boleh ngambil air dari sumur itu. Besoknya silakan ngambil air dari sumur. Tapi gantinya ketika giliran sapi itu yang minum dari sumur, susunya diperah, mencukupi untuk semua orang. Disembelih. Fa'aqaruha, mereka pun menyembelih. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah hancurkan mereka. Bidzambihim, karena dosa mereka. Jelas. Karena dosa. Kok seorang pakar tafsir Al-Quran gak ngerti seperti ini? Ya, menyedihkan sekali. Kenapa? Karena yang diangkat, ya, kemudian di blow up, diviralkan, ini pakar tafsir Al-Quran. Apalagi saya mengatakan itu akan menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Siapa juga yang ingin menyakiti perasaan orang? Kita sedang evaluasi, kita ingin koreksi. Kan gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Memang tujuannya demikian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Memang itu tujuannya. Musibah, bencana terkait dengan alam di sekitar kita, gempa bumi, tsunami, bumi yang terbalik, ya, banjir besar, gunung meletus, kebakaran hutan, kan,
kejahatan pembunuhan di mana-mana. Allah tegaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas. Itu karena perbuatan dan ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan hasil, itu sebagian dari hasil perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, supaya mau kembali dan sadar. Memang itu tujuannya. Nah, kita bukan ingin menyakiti perasaan, bukan ingin memvonis orang per orang, bukan. Tapi untuk mengingatkan ini. Nah, ada sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hal-hal itu terjadi karena apa? Dosa. Dosa yang diperbuat oleh manusia. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bi dzambihi. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba, wa minhum man akhadahu as-sayhah, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Tegas ayatnya. Itu disebutkan di permulaan ayat, "Fakullan akhadna bi dzambihi." Masing-masing kami hukum dengan dosa yang dia perbuat sendiri. Kok seorang pakar tafsir Al-Quran mengatakan jangan kaitkan, jangan sangat sangkut pautkan dengan dosa. Lah ayatnya jelas. Sarjanya yang nembak itu. Ya gak serius dia belajar. Kalau serius belajar Al-Quran gak mungkin dia bisa menjadi sarjana pakar, sarjana tafsir Al-Quran. Dari mana kesarjanaannya perlu dipertanyakan itu. Ayatnya bukan cuma satu, banyak. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dan umatnya. Umat-umat nabi itu yang kemudian menentang, menolak kafir, kemudian Allah hukum. Ada sekian banyak ayat itu. Bukan satu dua, bukan cuma 3, 4. Allah menyatakan, "Fakullan akhadna bi dzanbihi." Masing-masing kami hukum dengan disebabkan dosanya sendiri. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Ada yang kami hukum dengan kami mengirimkan hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada juga yang kami hukum dengan suara yang memecahkan gendang telinga, mati seketika. Wa minhum man khasafna bihil arda. Ada yang kami tenggelamkan, kami benamkan masuk ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada juga yang kami hukum dengan kami tenggelamkan dia. Dari kecil kita belajar agama, dari kecil kita belajar di TPA, itu sudah diceritakan kisah-kisah para nabi dan umatnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sekian lama, ditentang, dimusuhi, dibenci. Nabi Nuh tetap bersabar terus sampai kemudian Allah kirimkan air bandang, banjir besar. Allah perintahkan langit untuk turunkan hujan. Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari bawah. Banjir besar, bandang. Ayat-ayatnya ada kan dalam Al-Quran itu. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Banjir besar, banjir bandar. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Ada ceritanya dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum Nabi Lut, siksa dan hukuman yang Allah berikan untuk mereka itu bukan hanya satu. Ya. Tapi banyak. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi bagian atas menjadi bawah, dibalik. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Setelah itu kami hujani mereka dengan batu-batu panas terbakar. Dibalik bumi itu. Ada juga kaum yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang dingin. Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah.
Saking dinginnya panas sekali, membakar. Kaum Ad dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kisah-kisah demikian kan banyak sekali. Ceritanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan sebagian dari hukuman yang Allah timpakan untuk mereka masih tersisa tandanya sampai sekarang. Contohnya jasad Fir'aun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, diselamatkan. Jasad Fir'aun itu masih ada. Nah, belum hancur. Supaya menjadi pelajaran untuk orang-orang yang selanjutnya. Bangunan-bangunan batu yang dibuat oleh kaum-kaum terdahulu, kaum Ad misalkan. Sampai sekarang ada. Gunung dipotong, dibentuk, dipahat, dijadikan bangunan. Kokohnya luar biasa. Gak perlu menggali untuk pondasi. Kenapa? Tanpa pondasi, wong gunung utuh, gunung batu dibentuk jadi rumah. Temboknya kan pasti kuat. Gak usah pondasi, nyambung itu. Pondasi, tembok, atap, nyambung jadi satu. Nah, ada sampai sekarang masih. Nah, itu untuk jadi pelajaran buat kita semua bahwa hal-hal itu terjadi itu dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi dengan sendirinya. Gempa itu tidak terjadi dengan sendirinya. Yang kata orang-orang sainsnya ini karena lempengan ini patah. Ada lempengan Sulawesi, lempengan Maluku, lempengan Jawa, lempengan Selat Madura, ya, lempengan padi, macam-macam lempengan dibuat. Nah, ketika itu dibahas, ketika itu diangkat, mana yang membicarakan dan mengaitkan itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Mana dari mereka yang berbicara seperti itu kemudian mengingatkan, ayo kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana yang tentang seperti itu lalu mengaitkan ini terjadi karena dosa? Nah, kecuali yang Allah rahmati saja, jumlahnya sangat sedikit sekali. Murni yang dibicarakan dan dibahas itu karena ilmu pengetahuan, sains, teori ini. Ketika gunung meletus, ya karena Indonesia itu ada dalam kawasan cincin api. Cincin api, ini. Jadi kalau sekali aktif, itu membuat rangkaian gunung berapi lainnya juga ikut-ikutan aktif. Indonesia itu memang ada di daerah cincin api. Gunung aktif di Indonesia jumlahnya puluhan yang masih aktif. Bahkan Gunung Merapi itu adalah gunung yang paling aktif sedunia. Pembicaranya hanya sebatas itu. Kenapa sih kita berbeda? Ya kembali tadi pada paragraf pertama. Karena memang dasarnya kita sudah berbeda cara menimbang, cara menilainya. Nah, kalau yang ilmu sains kan tadi begitu. Kalau yang ilmunya karena leluhur, kurang sajen. Kan kurang sajen ini. Karena budaya sudah ditinggalkan, adat istiadat sudah tidak dihidupkan. Kan itu. Harusnya budaya kita uri-uri kembali. Kan itu. Kita uri kembali ini generasi muda yang sudah tidak hormat kepada leluhur. Masya Allah. Kita udah beda pandangan memang. Udah beda pandangan. Banjir yaitu, penyakit menular yaitu, gunung meletus ya sama, ya kan? Gempa juga demikian. Kenapa? Kurang sesaji. Justru sesaji itu yang membuat Allah murka dan marah. Kesyirikan itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Dipersekutukan, diduakan, la haula wala quwata illa billah. Nah, pada intinya sama. Apapun yang kita bahas, pada intinya sama. Apapun yang kita bahas, ayolah, mari kita pelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari dengan sebaik-baiknya.
Nah, kita ini hidup, yang memberi kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang ada itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup mengakui dan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Tidak cukup mengakui dan meyakini bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya, yang memberikan rizki, menentukan hidup dan mati, memberikan manfaat dan madarat. Itu masih belum cukup keyakinan seperti itu. Itu masih aspek rububiyah. Aspek uluhiyahnya harus dipenuhi juga, yaitu beribadah, dan beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin yang pertama intinya adalah bahwa bencana yang terkait dengan alam di sekitar kita itu bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan semata-mata sebuah fenomena yang terjadi begitu saja. Tapi sebagai umat beragama kita harus yakin, betul-betul percaya bahwa itu semua adalah kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya, hikmahnya untuk mengingatkan serta menyadarkan kita supaya kembali kepadanya, agar kita banyak-banyak bertaubat. Hal itu terjadi untuk mengingatkan kita sudah banyak dosa dan maksiat yang diperbuat. Kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu, semua yang di depan tadi, itu terjadi karena ulah perbuatan manusia sendiri. Ayatnya sudah jelas, tegas. Jelas dan tegas. Nah, sangat berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan bertolak belakang. Bertolak belakang dengan mereka-mereka yang tidak mau kembali kepada ajaran agama. Justru sebaliknya, mereka semakin jauh waliyadzubillah. Kesyirikan yang mestinya ditinggalkan itu malah dilakukan. Harusnya ditinggalkan, malah dilakukan. Sekarang budaya sesaji hampir ditemukan di setiap daerah. Alasannya macam-macam, filosofi dan latar belakangnya berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, memberi sesaji. Walaupun saat ini yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesaji seperti itu hanya sekedar ikut-ikutan. Dia tidak tahu tujuan sesungguhnya apa. Bahkan dia memaknainya berbeda dengan yang aslinya. Tapi tetap saja substansi atau intinya itu sama. Meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi manfaat dan bisa memberikan mudarat. Walaupun tidak diakui, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau yang ikut-ikutan, enggak, kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketua panitianya aja ngomong begitu. Wakil ketua panitianya secara resmi dalam pembukaan acara sudah menyatakan bahwa kegiatan ini dilakukan, kurang lebihnya, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus persembahan kepada penguasa Laut Selatan. Loh, yang ngomong itu ketua panitianya, terekam, tervideo, tertulis, terfoto. Wakil ketua panitianya, wakil ketua panitia juga bilang seperti itu. Kok sampean yang ikut malah nggak tahu? Enggak lah. Loh, saya ngomong ketua nih, Mas. Terdokumentasi itu, terdokumentasi. Nah, dalam upacara larung di daerah Bantul sana. Ketua panitianya itu sambutan resmi di hadapan tamu-tamu undangan. Diperkuat oleh wakil ketua panitianya, mengatakan juga seperti itu, resmi. Saya bilang resmi.
terang-terangan mengatakan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk persembahan kepada Laut Selatan. Nah, maka dalam salah satu ubo rampenya itu, sesaji yang diserahkan, itu seperangkat pakaian wanita dan alat-alat kelengkapannya. Kenapa? Karena akan diberikan kepada Laut Selatan, Ratu Laut Selatan. Itu salah satu ubo rampenya, pakaian seperangkat pakaian wanita. Sampean boten percaya nggih pun. Bukan ya udah ikuti aja, enggak seperti itu. Oh itu terdata resmi seperangkat pakaian wanita yang diberikan sebagai sesaji, itu yang terbaik dicari. Ada ini jangan. Kenapa? Mereka meyakini, mereka loh yang meyakini, kalau sesaji itu asal-asalan, itu bisa menimbulkan reribet. Bahasanya itu mas, reribet. Tahu gak reribet itu? Hah? Hal-hal yang ribet, mengganggu, bencana, musibah, itu mereka percaya. Jadi gak boleh basi, gak boleh ini, gak boleh ini, harus yang terbaik. Itu kesyirikan dilakukan, sesaji. Yang sedekah laut, sedekah bumi, namanya aja sedekah. Kan bagus sedekah. Lah itulah omongmu sedekah. Tapi kenyataannya, faktanya, apa itu sedekah? Kalaupun sedekah, sedekah buat siapa? Sedekah buat bumi, sedekah buat laut, iya. Sebagian meyakini seperti itu. Ya karena selama ini laut telah memberikan banyak hasil untuk kita. Bumi telah banyak memberikan hasil buat kita. Jadi mereka meyakini bahwa bumi dan laut itulah yang memberikan. Buktinya sedekahnya bumi, sedekah laut. Enggak, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah, jal, lokasinya dipindah. Di rumah saya, nih. Enggak mau mereka. Enggak mungkin mau. Karena kalau untuk Allah dimanapun bisa seharusnya, iya kan? Kalau memang benar-benar untuk Allah dimanapun bisa. Gimana kalau dipindah ke Pondok Anwarus Sunnah? Oh ya nggak bisa, wong ini sedekah laut kok, misalnya. Nggak mungkin mereka mau. Nggak mungkin mereka. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa kegiatan itu harus dilakukan di situ, karena disitulah lokasi untuk berkomunikasi dengan alam yang lelembut. Itu bahasa mereka juga, alam yang lelembut. Di sana. Kalau di sini Karangduwur di pasar Petanahan ya nggak ada kontak dengan penguasa selatan. Insyaallah. Yang sedekah gunung juga seperti itu. Nah, karena percaya adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, maka diberilah sesaji-sesaji seperti itu. Nah, sehingga setelah penyelenggaraan kegiatan itu muncul rasa tenang dan tentram di hati. Tenang. Muncul sebaliknya, muncul rasa takut kalau acara itu tidak diselenggarakan. Kalau acara itu tidak diselenggarakan sudah takut was-was. Kayak. Terjadi orang hilang di laut, kan? Kasih tahu kudu ngei sesaji kok. Hilang meneh. Padahal setelah dikasih sesaji selama ini ya banyak juga orang hilang di laut. Ya enggak Pak Lugito? Setiap tahun kasih saji tetap aja banyak orang hilang, tenggelam di laut. Sama. Kok itu dijadikan kan hilang kan? Kurang saji ini. Masya Allah. Jadi manfaat, mudarat, bencana itu dikaitkan dengan itu tadi. Bukti bahwa acara-acara seperti itu dilakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah, tradisi seperti itu sudah ada. Tradisi sesajen itu di zaman jahiliyah sudah ada. Hewan yang disembelih sebagai tumbal, makanan-makanan, madu, minyak samin, tepung, roti, sudah ada di zaman jahiliyah. Bangsa Arab dulu melakukannya. Setelah Nabi Muhammad SAW datang membawa syariat Islam, itu semua dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang pun sama.
kegiatan-kegiatan seperti itu nggak bisa diterima lagi. Dalam agama kita itu hukumnya haram. Oh, tapi kan tradisi, iya tradisi. Tapi tradisi seperti itu nggak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilaksanakan. Di zaman jahiliyah dulu, mereka yang melakukan sesaji-sesaji seperti itu karena punya keyakinan adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama jin, makhluk halus, danyang, penunggu. Kalau orang Indonesia meyakini danyang itu adalah arwah dari para pendiri desa ini yang masih memberikan perlindungan dan keselamatan untuk kita. Termasuk keyakinan masih adanya keyakinan Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Maka diadakanlah upacara-upacara sesajen wiwit sebelum tandur atau seminggu 2 minggu sebelum panen raya. Sembelih, kasih sajen, kasih dupa. Yakin Dewi Sri itu datang, Masya Allah. Keyakinan Hindu, keyakinan Buddha kok dipertahankan, dinisbatkan kepada Islam. Nah, ini yang kita tidak setuju seperti ini. Karena sudah dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi Muhammad mengatakan, kamu kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau mohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman jahiliyah orang kalau melewati daerah sepi, gurun pasir, padang yang luas, orang jahiliyah kalau mau lewat di situ apalagi menginap, mengatakan ya sayyidah hadzal wadi. Sing bau reksa lembah iki. Dipanggil. Tolong lindungi kami. Tolong jangan ganggu kami. Mereka berharap para pengikut sidang yang sing bau reksa lembah tadi itu akhirnya ngikutkan dan tidak mengganggu rombongan. Sebagai gantinya apa? Kasih sesajen. Nih. Sesaji itu banyak macamnya, Mas. Sesaji itu bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk minuman, bisa dalam bentuk sembelian, bisa dalam bentuk uang. Uangnya dibuang-buang. Seperti kalau kita dari Buntu ke utara itu melempar duit, koin. Itu sesaji. Ada lagi sesaji dalam bentuk suara. Diklakson, tang. Ketika melewati tempat sempi, tanjakan di atas gunung, itu juga sesaji namanya. Karena sesaji itu artinya sesuatu yang dipersembahkan. Kulo nuwun sama yang baru saya. Tinin. Kenapa, Mas? Ada orang? Enggak. Kulo nuwun numpang lewat. Beda kalau tujuannya untuk keselamatan karena jarak pandangnya nggak ketahuan, tin, nggak ada masalah kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau jenengan jadi supir mobil yang dibawa keluarga masih awam, jangan sekali-kali tin tanpa penjelasan. Wah, lagi wong salafi tetap kula nuwun ya. Jangan sampai salah sangka, jangan sampai gagal paham. Tapi terangkan, iki aku ngasih suara ini, jangan sampai dari arah berlawanan itu ada motor, gimana kan itu. Bukan karena percaya di sini ada yang bau reksa, kalau nggak tin nanti ciloko, nggak, malah didakwai. Tapi kalau tanpa penjelasan jangan, orang bisa salah paham. Sesaji itu juga bisa dalam bentuk cahaya, lampu itu. Loh, kenapa, Mas? Kulo nuwun. Sama siapa? Sing bau reksa kene to. Itu juga termasuk kategori apa? Sesaji. Nggak boleh seperti itu. Syirik. Buktinya kalau tidak ngelakson, tidak ngasih sesaji, nggak ngasih ini, wah, ini memolopo ini jangan lebih datang ini. Bencana apa nanti ini? Dan itu ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Qurtubi, Al-Alusi, At-Tabari menukil ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah
Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini sama. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada sejumlah orang, sejumlah manusia memohon perlindungannya itu kepada sejumlah jin. Fazaduhum rahaqa. Justru itu menambah dosa untuk mereka dan kehinaan. Nah, diterangkan oleh ahli tafsir seperti nama-nama yang disebutkan tadi, bahwa dulu di zaman jahiliyah, orang itu kalau melewati tempat sepi, padang pasir yang sunyi, mereka akan minta perlindungan kepada yang bau resok, kepada jin yang tinggal di situ. Maka itu kemudian dilarang, dihapus oleh Islam. Sebagai solusi dan penggantinya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita membaca doa. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Hadits Khawlah bintu Hakim riwayat Muslim. Nah, dalam keterangan secara hadis pun sama. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini? Karena dulu di zaman jahiliyah mereka biasa meminta tolong dan meminta perlindungan kepada jin. Maka digantilah dengan doa, memohon perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesyirikan, maka dihapus oleh Islam. Karena itu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya kekuatan selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Nah, yakin kalau kegiatan seperti itu, sesaji-sesaji itu dilaksanakan, maka hasil tangkapan ikannya melimpah, hasil panen padinya bertambah, ya. Perjalanan rumah tangga akan sukses, ya. Anaknya akan sehat walafiat. Nah, acara semacam-macam lah. Prosesi ritualnya itu dari 7 bulanan ketika lahir, 7 hari setelah kelahiran, supaya anaknya itu selamat, diruat, ya. Namanya diganti, rambutnya dipotong, supaya terhindar dari malapetaka. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu ada, dan dipelihara, dilestarikan. Belum lagi, na'udzubillah, semakin parah apabila sesaji-sesaji itu diiringi dengan sembelihan. Ini lebih parah lagi. Karena menyembelih itu adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau untuk selain Allah berdasarkan perintah Allah boleh. Karena pada akhirnya itu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menjamu tamu. Tamu datang, kita punya ayam disembelih. Menyembelih ayam buat siapa? Untuk tamu, syirik tamu. Lah ya bukan. Kita menyembelih ayam ini untuk memuliakan tamu. Karena Allah perintahkan kita memuliakan tamu. Bukan semata-mata untuk tamunya saja, karena ini perintah Allah memuliakan tamu. Ya sama kan dengan menyembelih untuk pohon. Loh, mana Allah perintahkan kita menyembelih ayam buat pohon? Kan nggak ada. Memuliakan pohon mana? Kan nggak ada. Karena pihak-pihak yang tidak menerima itu beralasan ini, ya sama juga kalian syirik. Kalau tamu datang disembelihkan, beda. Nah, apa yang dimaksud menyembelih di sini yang dikatakan syirik itu apa? Dengan takzim, dengan merendahkan diri, tazallulnya ada di sana, dia sembelih, khawatir, takut. Nah, dengan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak dilakukan akan timbul malapetaka, bencana. Sembelih. Ayamnya pun tertentu, ayam harus putih semua. Ayam harus hitam semua, ayam cemani namanya. Kambing juga seperti itu, harus bertanduk, harus ini dan itu. Sapi jantan yang sudah dewasa dan belum pernah kawin, macam-macam. Padahal dikerjain nama jin aja itu, supaya menungso itu manut. Orang sakit, panggilkan dukun baca jampi mantra. Oh ini harus disembelihkan ayamnya ini, dicari susah.
Satu sekolahan, siswa-siswinya sekian puluh orang kemasukan jin, kerasukan. Dipanggilkan orang pinter, bodoh padahal. Ya kan? Panggil ini harus nyembelih kambing 1 ekor. Oh, setelah disembelih kambingnya sembuh semua, kan? Ya cuma diperalat sama dipermainkan jin sama setan. Sebuah perusahaan konveksi, ya kan? Sekian puluh karyawan-karyawatinya kemasukan jin. Panggilkan dukun. Ini karena lama nggak mungkin merti desa ini. Bersih-bersih, jalanannya dibaguskan sama perusahaan. Setelah jalannya bagus, acara makan-makan, nyembelih kambing bareng-bareng. Pembangunan rumah, pembangunan hotel, pembangunan bandara. Tumbalnya kepala sapi, kepala kerbau. Ditanam. Itu sebagai apa? Bentuk sesaji. Kula nuwun supaya tidak diganggu sama yang barokso di sini. Karena kita percaya dengan sesuatu yang sifatnya mistis, alam gaib, yang irasional, nggak masuk akal itu kita percaya. Masya Allah. Jagading lelembut. Alam halus. Itu semua dihapus Islam. Nggak boleh dilakukan seperti itu. Kenapa? Menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Tegakkan salat itu hanya untuk Allah Tuhanmu. Dan menyembelihlah hanya untuk Allah Tuhanmu. Gak boleh menyembelih kepada selain Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, tegas hukumnya. Gak boleh. Maka kita perlu belajar dari bencana-bencana yang terjadi. Nah, sekali lagi bukan untuk merendahkan, tapi ini untuk evaluasi. Bukan untuk memvonis satu persatu, tapi koreksi. Termasuk apa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Gempa, dilanjutkan dengan tsunami, kemudian devakuasi, tanah yang keras itu kemudian jadi seperti bubur, bergerak. Ada satu perumahan full berapa ratus kakak atau berapa banyak jiwa, ribuan, akhirnya tertelan bumi. Itu bukan terjadi begitu saja. Ada sebab, terutama kesyirikan. Berapa bulan sebelumnya acara resmi. Pemberian sesaji, termasuk seekor kambing yang disembelih warna putih. Darahnya dialirkan ke sungai, didokumentasi, divideokan, bukti. Saksinya sekian banyak orang, disembelih, kambingnya dipegangin bareng-bareng, darahnya dialirkan di sungai di sana. Sesaji, persembahan. Ya macam-macam lah keyakinannya, untuk leluhur, untuk yang ini, untuk yang itu, adat istiadat lah segala macam, budaya, kearifan lokal, mbuh apa jenenge. Tapi dalam kacamata dan perspektif Islam itu nggak boleh. Sembelih, kambing disembelih. Kesyirikan terjadi. Belum yang maksiatnya. Judi, minuman keras, perbuatan zina, LGBT. Ayo evaluasi, koreksi. La'allahum yarji'un. Ayatnya begitu, supaya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rekonstruksi, pembangunan kembali, itu bukan hanya rekonstruksi fisik, bukan hanya bangunan, rumah disiapkan, kamar mandi MCK dibuatkan, jalan diperbaiki. Bukan itu saja. Bukan cuma rekonstruksi mental, secara psikis. Ya. Diberikan bimbingan, pendampingan, ya. Psikolog-psikolog didatangkan, mental healing diberikan, supaya yang sempat mentalnya jatuh naik kembali, yang semula pesimis jadi optimis. Itu bukan itu saja. Atau rekonstruksi ekonomi, yang kehilangan pekerjaan lalu mendapatkan bantuan, akhirnya terbiasa bergantung pada bantuan. Ini harus diperbaiki secara ekonominya. Bukan itu saja, tapi rekonstruksi akidah, rekonstruksi ibadah,
akidahnya diluruskan, ibadahnya diperbaiki, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita sangat lemah sekali. Baru sedikit goncangan kita sudah ketakutan. Bukan hanya untuk masyarakat di sana, kita juga di sini. Sama di mana-mana. Tidak pernah terbayang sebelumnya ada tsunami di Palu. Palu itu sifatnya teluk, tidak menghadap lautan bebas. Sementara teori tsunami tidak seperti itu. Teori tsunami itu ya lautan bebas, lautan lepas. Ini enggak teluk dia bentuknya. Enggak pernah terbayangkan. Ahli-ahli sekalipun terjadi likuifaksi seperti itu. Tanah menjadi lumpur, bergerak sampai bergeser 2 kilometer, terbenam masuk ke dalam tanah. Mana? Dan itu. Yang seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun terjadi mirip, bukan seperti itu. Itu pun dalam skala yang kecil. Nah, artinya untuk mengingatkan kita, jangan pernah merasa aman. Kalau kita kan jauh dari laut, kalau kita tidak terletak di atas lempengan patahan-patahan bumi, kita jauh dari Merapi, kita jauh dari sungai yang besar, kita jauh dari hutan. Nah itu yang nggak boleh seperti itu. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Nah, jangan merasa aman. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah ya banyak-banyak bertaubat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, ayo banyak-banyak istighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan bermanfaat buat kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kehidupan itu akan tentram, tenang. Ekonomi menjadi baik. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan berikan untuk kalian harta melimpah. Anak-anak. Sungai yang mengalir dan bermanfaat. Kebun-kebun, sawah, ladang yang menghasilkan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hasil tangkapan ikannya berlimpah, hasil panen padi, buah atau buahnya bertambah, istighfar, bertaubat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan bermaksiat, apalagi maksiat itu dalam bentuk kesyirikan maupun bid'ah. Jangan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mengingatkan kita bahwa terjadinya gempa, ya, bahkan sekian ratus gempa susulan, itu semakin menjadi tanda semakin dekatnya kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari, la taqumus sa'atu hatta takthuraz zalazil. Kiamat itu tidak akan bangkit sampai gempa sering terjadi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, qad waqa'a fi katsirin minal biladi asy-syamaliyah wasy-syarqiyyah wal-gharbiyah katsirun minaz zalazil, walakinna alladhi yadhharu anna al-murada bi kathratiha shumuluha wa dawamuha. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari tentang hadis tadi, di negeri-negeri bagian utara, timur maupun barat memang sering terjadi gempa. Tetapi wallahu alam, yang nampak bagi saya, artinya yang dimaksud dengan hadis di atas, banyak gempa itu syumuluha wa dawamuha, merata di mana-mana dan sering terjadi. Nah, sering terjadi. Nah, di alat pendeteksi gempa milik BMKG. Saya pernah sekali masuk di kantor BMKG, melihat mesinnya itu. Ini deteksi gempa, ini awan, angin, ini hujan, macam-macam ditanam. Bahkan harganya sampai miliaran, cuma segini doang ditunjukkan ini Ustaz. Saya masuk dulu di kantor BMKG Jayapura, Irian Jaya itu. Malam-malam terintegrasi, nyambung dari satu ruangan ke ruangan yang lain.
Layarnya itu lebar sekali. Tahu. Hitungannya per detik terbaca. Teman-teman di sana cerita, yang namanya gempa itu hampir setiap saat sekarang. Di layarnya kelihatan tuh, warna merah sama garis-garis gini. Ini barusan gempa, tapi cuma 2, sekian. Ini gempa, ini gempa. Itu baru satu sektor, bukan seluruh Indonesia. Padahal mereka terhubung ke seluruh kantor-kantor BMKG lainnya di seluruh Indonesia. Ini. Tapi yang kekuatannya besar kan, yang baru diekspos, yang 5, yang 6, yang 7. Tapi kalau yang 2, 3, hampir tiap waktu, hampir tiap hari, gempa di sana, di sini, di sini, di sini. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga seperti itu. Nih awan bergerak, nih hujan di sana, ketahuan karena ada alatnya yang dipasang. Alhamdulillah, mestinya itu semua kita jadikan sebagai apa? Sebagai renungan tentang benarnya sabda Nabi Muhammad SAW. Terjadi. Yang diberitakan Nabi Muhammad terjadi. Kedua, mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena memang kiamat itu sudah dekat. Banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang seperti ini perlu kita sampaikan kepada umat dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Bukan dengan cara kekerasan. Orang baru mengadakan acara sesaji, diserang. Ya kan? Dibubarkan, dibakar. Melalui menggunakan cara konvoi, naik motor ratusan, pakai cadar, bawa pedang, bawa samar, bubar, bubar, bubar. Dirusak alatnya. Itu juga tidak dibenarkan. Salah cara seperti itu. Itu tidak membuat orang sadar. Justru semakin benci dan salah paham. Justru akhirnya apa? Kayak kejadian kemarin di Bantul. Iya kan? Sebulan yang lalu atau kurang lebihnya sebenarnya. Ada acara hari akhir suro. Mau dibuat acara sesajen, dirusak oleh sekian puluh orang. Acara akhirnya tidak dilanjutkan. Saat itu. Tapi berapa hari yang lalu, ratusan orang melakukan aksi di Polda Yogyakarta. Namanya macam-macam, aliansi, paguyuban, komunitas, adat, budaya. Tambah parah. Terang-terangan lagi. Akhirnya berikutnya semakin dijaga. Kemudian mereka membuat acara gantinya. Lebih heboh, lebih besar. Akhirnya dijaga, diamankan. Kemungkaran lebih besar terjadi. Karena cara mengingkarinya salah. Yang semula acara itu cuma tingkat desa, hanya dibuat tingkat kabupaten. Karena semula itu acaranya cuma warga desa dan sekitarnya, karena dibuat besar-besaran, akhirnya yang datang dari sekian banyak, yang hadir semakin banyak, akhirnya kemungkaran bertambah besar. Sesajennya tambah banyak. Karena merasa yang kemarin gagal, merasa bersalah. Harus ada gantinya lebih banyak lagi. Masya Allah. Itu yang disebut dengan mengingkari kemungkaran dengan cara yang salah. Mengakibatkan kemungkaran lebih besar itu terjadi. Maka cara mengingkarinya itu yang benar, yang baik, yang bijak. Orang per orang ditemui dengan sopan. Bukan merendahkan, bukan menghina. Satu persatu ditemui. Alhamdulillah diterima. Senang kita. Tidak diterima, kita sudah melaksanakan kewajiban kita mengingatkan. Demikian juga bahasa-bahasa itu perlu ditata. Yang sopan, yang santun. Kita tunjukkan simpati dan empati kita. Toh mereka adalah saudara-saudara kita. Yang sekarang ini belum tahu hukumnya. Dijelaskan, diterangkan dengan baik. Bukan dengan cara kekerasan. Bukan dengan menulis surat, membuat artikel, tulisan yang kesannya merendahkan. Bukan, tapi mengajak. Ayo, kita sama. Kita satu bagian. Ini salah, perlu diperbaiki. Ya, itu yang perlu kita ingat dan perlu kita pesan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Sehingga bisa lebih dekat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.